Nathan modelan yang kalau misalkan udah gak ada entropi harus nungguin dulu mungkin. Iya. Dan gampang ditarget. Udah pokoknya sama seperti inilah. Hero yang mungkin tipenya sama kayak Harit. Nathan dan Harit menurut gue sama. Gak ada ult, udah ya. Nggak ada zaman force udah. Oke, zaman force-nya di pop up, entropinya di pop up. Tapi di saat dia diusir dari area situ udah. Tapi bisa dibantah sih Pak Pelung kalau yang itu. Karena ya let's say kalau misalkan kita ngomongin soal Nathan ya. Kalau nggak ada ult tapi nggak ada tapi dia punya badan Nathannya, kan masih kebantu sih, masih bisa fight. Karena balik lagi masih ada DPS-nya. Iya. Iya, belum lagi dengan sekarang metodenya juga udah berubah kan. Kalau dulu kan kita mempertahankan stacknya sulit banget kan. Bener. Sekarang mas lebih mudah. lebih mudah lagi. Main basic attack juga bisa. Betul. Ah, jadi tapi Set deh kalau dulu mah mainin stacknya capek. Bentar, berarti banyak yang kebuka dong ini. Fanny di ban, Baxia di ban kah ini dari Onyx. Karena Onyx ya dari beberapa match di week 1 ya mereka lebih concern untuk nge-ban hero kayak Fanny dan juga Baxia. Sekarang dilepas dua-duanya. Geekom Ben Fanny loh, Be. Kita tau Mike juga kan. Wah, itu Fanny gawe namanya. Nah, tapi masalahnya harus tetap respect sama abang Kairi dengan Fanny-nya. Ngerti, maksudnya kan dia first pick nih. Dia punya chance untuk ambil duluan. Tapi Kayaknya yang pasti mungkin- Hellcat Ben ya. Ya, kayaknya mungkin ada beberapa pertimbangan first pick-nya bisa ke Chushin atau lari ke Sora. Nah, kayak sekarang nih. Hey. Valen ban. Sora dulu kah melepaskan Chushin? Ya ini kalau seorang nggak diambil di sini nih. Among a myriad of stars, Apa ya? the Beda Valkyrie's ternyata. voyage Wow. begins. Langsung Target cusin lagi. Sora nih. It's time. Bentar. Valen udah gak ada. Chushin Sinyal Sora. udah kelihatan nih. Chushin Sora atau Chushin Sora kah? Guided by lanterns. Opsinya kemana? The clouds are ever shifting. Cari This tiga heart kan? remains Mungkin steadfast. masih bisa ya untuk Chushin. Cusin Sora berarti betul. Freya. First pick banget nih Freya nih. Akankah ngerubah? Karena ya tadi kami udah bilang soal gold lane-nya kan Factor Marksman. Nah, sekarang dia pakai Factor lagi nih. Belum tentu gold lane sih, soalnya ngeliat Liquid pakai di XP juga. Masalahnya aku sempat dengar tentang Kenziski ya. Dia nih punya pool hero luas katanya. Yep. Oke. Dan dia punya pool hero tuh lumayan anomali. By heaven's mandate. Dia kita expect aja hero-hero kejutan yang muncul. Liomord Cetian. Setian. Ya untuk match up sama Chushin memang enak sih. Cuma tadi ngeliat gameplay dari Onyx, ya hari berat lah buat Aboy kalau misalkan gak ada pasifnya. Early game kah yang bakal dimainin sama Onyx? Bisa jadi. Karena ini early temponya lumayan kuat dari Geek Fam loh jujur. Tapi kalau emang mau main di mid game gitu, kayak mungkin bakal jadi pick Harit kan di sini. Harit. Gue lebih ke Moskov lagi sih. Moskov lagi. Ya seenggaknya Atau- safety dari Leo. Atau ambil lagi nih. Tank jungle pick 3 buat Kairi. Bisa. Opsinya banyak sih, pick ketiga nih punya banyak kejutan dan Kari ternyata. Kari langsung pick ketiga. Kari pick ketiga untuk melawan Freya. Seperti kita tahu juga bahwa nanti dengan modal Swift Trinity, Kari bakal sangat mudah untuk melumat lini depan. Liomord dan Freya adalah target tentunya. Sun rises when I Harit give the ban. word. Hilda juga kayaknya bakal di ban ya. Hero screening. I'm Tapi gue never bored. ternyata Challenge. hero setupnya. Kalea perlu di ban atau enggak? Udah ada cetian sebenarnya Be, untuk psikik kan. Jadi susah buat initiate Kalea. Aku lebih mempertimbangkan hero-hero yang bisa diambil Kairi dan tank jungle sih. Ya ampun. Wait. Siap bos. Cap. Kalau kata orang-orang mah admin memantau. Admin. Iya. Kalau macem-macem bisa marah ini. Admin. Benar. Hati-hati dong. Udah nggak perlu minta tolong emang, nggak perlu minta tolong sama enggak. Dipantau tapi. Langsung ya. Iya. Oke. Ngeri tuh. Dan last bandnya nih, masih di Roamer kah? Kalau Roamer dan untuk Geek Fam. Kayaknya Hilda tadi masuk opsi ya. Ya Hilda masih masuk option. Karena tadi juga sempat di-ban kan. Oh, Arlot. Your team is banning. Oh dia sih agak Arlot XP berarti ya. Ya Soranya juga kan berarti. Karena asumsinya kan Freya ini masih di gold sampai sekarang asumsinya. Ya. Coba di tim Liquid ya kalau kita ngomongin soal Freya yang tiba-tiba di flex jadi EXP. See value in Loh me. dulu tim lamanya Yetri di jungle malah. Itu. Gary ya, Gary ya yang pakai ya. Iya. Itu dia Fredrin. Ben ya. Jadi kita duga juga kalau misalkan Kari dan Fredrin atau Baxia atau apapun itu tank jungle yang bisa dibawakan sangat-sangat mengganggu sekali. Baxia. Pertanyaannya, Suyo. Lagi. Wait, Sky Pierce kah? Ini Suyo jungle berarti ya udah fix ya. Ya, Karena udah ada Suyo Sora baik apa Suyo juga. jahat tapi? Kayaknya ini Suyo jahat sih. Firasatku Suyo jahat. Soalnya Suyo jahat ya. carry-nya nggak harus di mid. Iya nggak sih? Ya, Kairi Punks. Sky Pierce. Atau King Kong style 40%. Wah, itu sih lebih susah ditangkap ya jujur ya. Tapi Chip, bermain dengan makro seperti biasa ya. Baloy akan bermain dengan flank.
Dan satu hero lagi tentunya yang bisa dibawakan. Your Masya. team Wah, is picking. wow. Geek Fam. Seolah membuat kita nostalgia dengan adanya Masya di EXP. Melebar lagi loh ini. Oh, dulu sih saya emang tahu ada user Masya di Geek Fam. Ada Luke. Iya, sekarang udah ganti jersey dia. Makanya. Jadi EVOS dan sekarang Yetri. Muncul kembali. Lagi-lagi Geek Fam dengan stratnya yang penuh akan kejutan. Tapi Masya di sini tentu bisa menjadi jawaban dari Kari. Banget ini. Target pasti Karinya. Ini cari area kah? Atau emang pick off buat main bareng sama Kari? Di grill kah? Area berarti? Buat ngejawab balik. Oh, Gatot ternyata kaca. Gatot kaca EOG. Untuk menjawab portal dari chip. Iya. Karena kalau memang yang full initiate banget, ada Cetian Be, dia tinggal nempel bareng sama teman-teman ya. Itu gagal initiate. Ya, tapi masalahnya chip ya, kita nggak bisa menduga nanti chipnya akan kemana. Sehingga mungkin Onyx lebih membutuhkan hero yang bisa pegangin sungainya. Yap. Dan EOG dari sungai itu bisa kedua lane. Bisa ke mid lane, bisa ke side lanes juga. Option yang menarik dari Geek Farm juga karena mereka memberikan sebuah draft yang sangat eksplosif dari damage-nya. Mampukah lagi-lagi Geek Farm memanfaatkan early game-nya tapi tidak dibalikan dengan Kari yang tentu nanti di late game akan sangat-sangat mengganggu. Wah, ini berat tapi ya ingat ini match point untuk Onyx ya. Satu langkah salah, Geek Fam kena clean sweep lagi. Yep. Dan sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan bersama-sama The Land of Dawn akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemenang di game yang kedua. Jadi langsung saja untuk kali ini Apel Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Let's go. Pembuktian ya. Geek Farm sudahkah bebenah dari kemarin karena mereka coba strategi baru dengan adanya Y3 juga. Sementara untuk Onyx Ini dia. Y3 XP Freya berarti. Masya gold lane, Kenziski. Beda lagi nih bro. Beneran anomali kan? Sesuai info yang saya dapatkan soalnya. Oke, namun sekarang Baloy masih berhasil menyelamatkan diri lagi dan Keyboy. Buset dah. Iya. Nyeri banget gitu loh kalau kena semua. Ya, tapi emang balik lagi ya, Cetian sangat menjawab untuk planning poke-nya melawan Chushin. Ini sangat wajar sekali beradu seperti ini akan ngerepotin duo mid dari Onyx. Pasti bakal di-freeze terus. Tabrak lagi. Yep. Dan Sans dalam keadaan yang cukup tidak baik namun flicker dari Baloy. Karena sudah terlihat tadi Kairi mendadak hadir ya. Ini pattern yang sama loh untuk Kairi. Maksudnya sekarang Purple lagi-lagi ditabrak. Dijagain sama Baloy dan maju. Oke, dan dua player tadi Aboy dan juga Baliski sepertinya harus merasakan bagaimana sepertinya damage yang memang Flicker. udah siap diberikan oleh Kairi. Dikejar. Oke, dikejar dan what? Hilang. Jangan ganggu purple buff-nya Kairi. Iya, karena ada penalty juga kan dari damage masuk jungle lawan. Di Armit. Oke, dan Sansia sekarang sendirian di area mid. Akankah dirinya bisa bertahan karena Sansia masih bisa bertahan berdiri di dalam outer turret mid. Ya, efek dari Brave Smite juga ya. Semakin berani tentunya. Even Sans harus berkorban dengan flickernya. Di-freeze. Tapi malah di-freeze balik. Bete sih ini. Bete. Untung satu bar. dapat ya. Ya masih dapat tapi nextnya gimana itu? Wave-nya udah datang lagi kan, Lutfi-nya di tengah. Jangan lupa Lutfi-nya yang belum tank, dia akan lebih keras. Iya. Tadi dapat satu yang hilang sama wave itu. Red, Y3. Oke, sampai sekarang coba lihat Y3-nya mendadak hadir dan Y3 malah menjadi bulan-bulanan warga. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski sendiri yang masuk area terdepan. Apa yang akan terjadi? Baloyski sama dirinya tidak akan sanggup dengan sangat jelas. Belum level 4, belum bisa memanggil rekan-rekannya. Itu dia, free. Turtle didapatkan oleh Onyx. Yang gua bingung vengeance-nya lumayan telat tadi, Be. Iya. Dan sekali lagi ya, mungkin kalau kita lihat dari Y3 karena Valkyrie Descent-nya juga gak terlalu on point di Dutch barusan kan sama Kairi dengan adanya Blade Surge. Sementara itu yang membuat lagi-lagi Onyx menang langsung 1.700 gold. Dapat turtle, dapat kill tanpa trade. 0-4 dan sekarang ada shortcut. Wah, di tempat yang lain lagi Wih, nih. Oji. Oke. Lalu sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Sansia berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Kenziski menjadi korban dalam double kill. Y3. Namun sekarang Maikin hampir saya Maikin sedikit lebih tersil. Maikin maju berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam outer turret pit. Tapi tidak bisa wipe out di menit 3. Wipe out dengan tanpanya Kari hadir. Ini bahaya banget sih. Karena gold sih tadi 1.600 baru banget dibilang sama KB. Sekarang naik 2.000. Wah ini juga nih, Suyo, Sky Pierce.
tentu akan menjadi salah satu item yang nantinya akan membuat Kairi nyayur kill. Karena kita tahu sendiri juga bagaimana dampak dari Skypierce ketika stack dari awal udah tertabung. Udah mulai didapatkan dari semenjak dia mendapatkan double kill, farmingnya sangat cepat sekali ya. Dan lebih memilih team fight bahkan, udah ter-disengage. Kayaknya Geek Farm yang harus menghindari skirmish sebelum nanti ada pick off dari shortcut. Diresetin lagi jungle kena delay lagi. Oke, ini mau nggak mau dari Geek sendiri mereka harus nahan. Atau mereka emang mau tetap berada di tempo yang mereka buat dari awal tadi? Gimana ya, ini Keyboy-nya aja udah sampai sini nih. Iya. Ini Keyboy loh, Di screen roamernya. terus ya, di screen terus ya. Dan mereka nggak punya solusi untuk punish Gatot Kaca sekarang. Wah ini Chris Gatot Pop pun kacanya. susah gak sih? Karena tiap tim fight yang emang tadi dibuat sama Geek malah jadi tanda tanya di situ loh. Ya karena kan balik lagi ya. Kenapa? Pick Gatot kan emang buat nge-react dari portalnya. Dia ketika kena EOG tadi, apalagi kenanya 3 ya anyway. Dan dia juga punya banyak banget pasif yang membuat tentunya Keyboy semakin lebih kuat di depan. Wah, Unbreakable juga jangan lupa ya, karena banyak yang milih nih. Jadi mempermudah Keyboy untuk memberikan efek down juga dari Unbreakable. Mau dipunish kah? Ada Revitalize, ada EOG. Oke, Keyboy santai, efek tahunnya coba. Ada Revitalize memang sudah dibuka. Sempatkah dia untuk kabur dari Keyboy terlalu dalam. Keyboy berhasil langsung dihilangkan menjadi milik tadi dari pemain Geek. Namun ada space yang tercipta. Oh, purple buff. Ini bisa jadi nih langsung di steal lagi. Karena tadi memang retributionnya nggak CD, make it. Dia kan aduh beda 2 level. Yap. Dapat. Yetri. Masih aman ya untuk make it untuk purple-nya juga. Wih, Baloy. Oke, dan Baloy mendadak hadir. Baloy mencoba untuk bisa memakai rekan-rekannya. Baloy! Maka sekarang Make It-nya berhasil mendapatkan saat. Pertandingannya sepertinya masih belum ingin cepat diselesaikan oleh mereka. Namun untuk sekarang, hei, apa yang terjadi? Tertinggal sendirian, double kill didapatkan oleh Kenzie. Dia pakai teleport Flywalk ya? Iya. Flywalk plus Flying Cloud. Plus Flying Cloud. Dia datang dari belakang naik awan. dari atas lebih tepatnya ya. Itu dia. Karena itu kejutan yang dibawakan lagi-lagi sama Baloyski dan Kairi. Gitu ya. Oke, Aman Jeremit. harusnya. Outer turret yang sempat kau untuk dihilangkan satu gerobak tersebut. Ada Yetri yang tertinggal sendiri. Yetri! Monster kill untuk Kairi. Dia terbongkar Wey. tapi. Cukup disayangkan ini. Pertukarannya nggak terlalu bagus. Sans dikejar. Banyak banget fight dan inisiasi dari skirmish yang mungkin masih bisa dihindari sebenarnya. Tapi ada satu pemain yang masih farming Kelra. Dengan mendapatkan bottom lane outer turret. Dan Kairi yang masih menabung dengan stack Skypierce-nya ini akan benar-benar cukup mengancam untuk Geek Fam. Tapi harus hati-hati juga buat Geek Fam karena mereka cuma masih punya satu winning condition nih, yaitu adalah pick off. Karena harus mencari satu target yang benar-benar sendirian. Jangan sampai nanti buka portal, ada backup, dan itu malah di-fight back sama Onyx-nya. Dan barusan Kelra udah join loh tadi tuh. Udah ada sinyal-sinyal Kelra udah siap join nih kayaknya. Ya itu pun sekali join langsung dapat mid ya. Tapi itemnya Kelra juga agak unik nih, Be. Nah ini nih. Nah, tuh Nah, ya. kayak Dia gitu naik tuh awan caranya. dari belakang. Itu sebuah metode lagi adik-adik yang bertanya, iya awannya kok jauh banget bang? Iya kaget, tadi saya kaget dikit aja, kaget dikit. Iya nih, awan viral lagi nih awan. Woi Lutfi. Oke, By one. sebentar sekarang. Hey! Lutfi berhasil mendapatkan. Wow. Solo kill. Wow. Dan itu bakal Kenzie ngebuka window kan? yang bebas banget untuk di Onyx-nya untuk mendapatkan turtle. Perfect turtle kah kali ini? Perfect turtle sih. Karena memang nggak ada potensi untuk kontes juga. Mereka jauh banget tadi. Dan lagi Lutfi ini sang penjaga. Dilepas turretnya. By one-in lagi. Oke, Lutfi masih ingin lebih. Lutfi. Solo kill lagi. Masih ingin lebih Lutfi. Pokoknya kalau udah hero damage, tangan Lutfi udah. Kita akan sering banget lihat kayak gitu, tapi Keyboy Oke, dipunish. dan sekarang sendirian saja 3 melawan 1. Bahkan semua langsung dipanggil begitu saja. Apa yang akan terjadi? Oh, kuat banget. Kairi pun join ke dalam sebuah pertempuran. Dan sekarang terlihat Lutfi sudah mungkin join. Tapi malah mendapatkan tadi poin kill untuk Kairi itu sendiri. Double kill berhasil didapatkan pula. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa mendapatkan diri tempat berbeda. Mainnya malah menjadi korban dari Kerla. Hehehe. Lutfi kembali mendapatkan poin kill. Yetri. Menyisakan Yetri sendirian dan Kairi masih selamat. Kairi malah mentok tapi tidak merubah apapun. Wipe out kembali terjadi Geek Fam. Mereka dipaksa untuk bermain di temponya Onyx. Di waktu yang memang Onyx inginkan. Wah ini benar-benar ke bawah sih gameplaynya. Ketarik terus dari Geek Fam. Dipaksa untuk team fight padahal mereka harusnya mencari pick off. Harusnya mencari satu demi satu kill dari Onyx. Tapi mereka nggak dapat hal tersebut. Even untuk menumbangkan Keyboy karena terlalu banyak hero melee dari Geek Fam. Keyboy-nya jadi semakin lebih leluasa untuk memainkan Unbreakable yang dia miliki. Wah ini Kairi 14 ya di menit 8. Ini levelnya juga cepat banget dan
Gue suka respect itemnya Kelra sih. Dia win of nature di item kedua. Langsung ya. Oh balai ke detect. Dikejar Aboy. Menjadi santapan untuk Kelra. Kan gue bilang tadi pasti susah banget selamat. Karena nggak ada hero backup juga. Kecuali ini memang ada hero tempelannya yang berdua gerak bareng terus. Chip kan pasti keliling sendiri. Makanya iya Aboy bakal jadi santapan terus menerus. Target terus ya. Dan lihat Baloi sama Kiboy kejar-kejaran. Mesra banget sih ini. Mesra banget. Namanya juga Romer ya. Romer ya. Romer kejar-kejaran pasti. Solidaritas bang. Nyaris tadi ketangkap sama Cloud ya. Yep. Ini mau perang lagi nih. Oke. Mau team fight lagi? Oh enggak. Hanya Santai. paksa sih. Tadi force pasifnya aja. Ya coba kita lihat dulu Baloi di mana. Oh Baloi masih aman. Yang penting kalau Baloi masih menepi tuh. Masih santai. Memastikan Baloi pulang dengan aman sebenarnya Pak Pulu. Bener. Muter tuh sampai atas. Ini pakai tekniknya lagi nih. Harusnya bisa wild walk belakang kan. Iya, Bareng iya. naik awan. Wih bonyok sih Yetrinya. Walah. Oke, ketangkep ini harusnya. Yetri mencoba untuk bisa membalikkan keadaan tadi. Tapi sekarang Ludwig-nya mencoba untuk bisa mendapatkan dan itu dia jawaban dan Ludwig kembali lagi mendapatkan 1 poin kill. Yetri down. Sama dengan Lord tadi yang didapat. Yang Yoji. pasti kan lobby. Hey Yoji, apa terlalu guardian begitu baik. 21 berbanding 8 dari poin kill. Apa ini? Wih ini Onyx dapetin semua yang mereka mau. Poin killnya, objektifnya. Bahkan wah Aboy pasifnya. Kebait lagi. Sulit banget untuk Geek Fam membalikan keadaan dengan 8.000 gold lead. Apalagi kalau kita ngomongin late game-nya juga ada... Dan sekarang Kairi hampir saja Kairi. Hampir saja. Yang bikin kejutan nanti adalah efek Sky Pierce-nya, jangan lupa loh. Damage-nya tiba-tiba meledak aja. Vitality-nya ya. Sebelum Lordnya datang loh, ini 2 base turret udah hilang. Bahkan Sinner di atas belum hancur. Dan kita akan lihat mampu ke Geek. Ya dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena Baloi-nya mencoba masuk ke belakang dan ini dia memakai rekan-rekannya Maikinja. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam area base-nya lagi tapi Maikinja tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung ditumbangkan dengan Sancha karena Sancha berada di paling depan. Sancha menjadi garda terdepan berada di dalam area defensif dari Geek itu sendiri. Tepat berada di dalam base utamanya. Coba lihat Kairi mengusir mundur jauh bahkan dan sekarang Ludwig bekerja keras 3 point down. Masih ada 4 player yang bisa mengacak-acak tepat berada dalam pekarangan Gak bisa. rumah dari Geek itu sendiri. Ludwig pagernya ditampolin. Clean sweep Onyx. 2-0 kembali didapatkan. Mimpi buruk kembali terjadi untuk Geek Fam. Kembali terkena clean sweep. Dan game kedua real diratakan habis. Geek Fam gak bisa keluar bahkan dari base-nya mereka sendiri. Itu halaman rumahnya, Prof. Ditutup Ditampolin Ludwig, Prof. Ya, efek dari Stormbind juga ya, memberikan efek mini stun untuk Geek Fam sehingga mereka tidak bisa keluar dari zona amannya. Dan tidak akan tempat aman juga anyway untuk Geek Fam. Banyak sekali yang harus dibahas dari Geek Fam, tapi untuk Onyx-nya, ini emang kalau kita lihat dari awal ya, mereka menjalankan play-nya dengan sangat mulus, sangat matang sekali. Ini benar-benar minim play untuk mistake-nya. Dan dari awal mereka tahu, mereka play around Kairi. Kairinya juga sadar kalau harus gerak dari awal. Karena dia Suyo. Tapi menurut lu Prof, ini plannya Kak, plannya dari Onyx yang emang berjalan lancar atau Geek ini Fam-nya. atau ini hanyalah reaksi dari 2 player yang mencoba ganggu di awal tadi dan itu berkelanjutan jadi. Reaksinya pasti. Tapi kan habis itu mereka cari lagi. Onyx-nya langsung move lagi, ambil purple buff. Yep. Counter play dari shortcut juga, perfect turtle. Jadi masih sih. kalau Dan untuk itu Geek Fam. menjadi modal tambahan berarti Modal untuk mereka tambahan. di 2 awal itu. Mereka ya. emang memanfaatkan misplay dari Geek Fam. Tapi kalau misalkan ya misplay tersebut gak dilanjutin, keuntungannya pasti bakal bergulir balik lagi ke Geek Fam. Ini kayak gak ada bisa stopin Ludwig juga. Ludwig siapa yang nyetopin ya? Ya ada sih emang. Cuma darah low HP aja tadi. Atas bawah tadi udah kena semua, Bro. Solo kill udah, Solo kill, Kenziski solo kill. udah ya kan. Kenzi udah, Yetri juga. Yetri sampai bosen kali itu. Itu semua mimpi explainer loh, nge-buy one-in semua orang. Tapi gue ngerasa jadi Freya Vengeance-nya kurang worth ya. Iya gak sih? Dengan fighter. Iya. Oke deh kalau begitu. Tapi itu sekarang kita akan memperlihatkan secara langsung aja interviewnya bersama dengan The Hour Host. Satu match untuk Onyx di minggu ini dan mereka menyelesaikan begitu cepat dengan begitu perfect. Sonic, sambutlah kemenangan dari Onyx. Woo!
Luar biasa sekali lagi dan lagi. 2-0 didapatkan oleh tim Onyx Esports yang membuat kita berdua pastinya semakin penasaran nih. Kira-kira apa sih rahasia dari teman-teman tim Onyx? Iya, langsung aja nggak sih? Ini Pasep, Sans, Halo. minggu ini, minggu yang kedua kalian punya satu match di depan mata. 2-0 langsung kalian kantongin. Ketika di satu minggu cuma ada satu match, apakah kalian punya metode yang berbeda? Masih sama sih, nggak ada yang berbeda. Cuman mungkin apa ya, maunya sih 2 match, cuman dapatnya 1 match. Mungkin di minggu depan lagi aja sih. Gak ada yang berbeda sih, masih kita samain. Jadi masih sama gitu ya. Jadi kalau dari San sendiri masih kurang nih kalau 1 match ya. Iya, Sebenarnya. kurang sih kalau 1 minggu. 1 minggu 1 match doang. Satu Maunya minggu 1 2. match kurang. Maunya Iya. 2. Tiga? Tiga pengen tiga? Harus tambah tim kalau gitu. Oke, baiklah. Nah kalau misalnya dari Sans sendiri nih, bagaimana sih dari Sans dan juga teman-teman Onyx lainnya gitu kan. Karena performance kalian benar-benar stabil banget dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang kedua terbukti nih. Dari teman-teman Onyx Esports benar-benar clean sweep semua. Oh, mungkin yang aku bisa bilang kita bakal pertahanin performa yang bagus ini sih. Jadi ya semoga nggak ada kesalahan lah nanti di minggu-minggu ke depannya. Ya kita bakal pertahanin performa yang bagus ini sih. Jadi ini bisa dibilang adalah udah formula yang paling tepat untuk Onyx Esports kah? Masih banyak sih yang kita bisa harus perbaikin juga. Nggak se-perfect itulah, kita masih perlu belajar dan masih panjang juga kan ini beberapa minggu lagi. Kalau match tadi kan 2-0 tuh. Udah Ya. perfect belum, Sans? Harusnya udah, soalnya 2-0 juga kan. Cuman ya kita pengen matchnya cepat juga dan ya pengen cepat-cepat aja sih. Pengen cepet-cepet ternyata. Terbukti ya. Menang Tadi terus match cepet. kedua 11 menit udah. Iya, dan 11 menit itu kita lihat sebelum acara ini mulai juga udah mulai bahas. Sabila membahas bahwa akan ada pemain baru dan Lutfi harus melawan formula baru dari tim A Geek Fam. Satu player anyar dari Malaysia didatangkan dari tim A Geek Fam. Gimana Upi? Ya lumayan sih dia tadi main jago. Ya jago aja gitu. Ya. Oke, tapi ketika harus menghadapi formula baru yang nggak pernah Upi lawan sebelumnya di panggung ini, gimana sih Upi menghadapinya? Gak ada beda sih sama yang kayak biasa. Jadi ya main seperti biasa aja. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali kalau misalnya dari Upi sendiri. Ya benar. Cuman satu ya tadi, lumayan jago. Bukan Ya, jago benar. nih, jadi lumayan jago aja. Lumayan jago. Lumayan jago, Ya. lumayan jago ya. Baik, menarik sekali. Mungkin kalau misalnya kita geser dikit ke Kiboy, karena kayaknya Kiboy itu udah ada yang pengen disampaikan gitu Bude. Kalau kita ngeliat dari ekspresinya. Hai Kiboy. Halo. Halo. Gimana nih Kiboy, kira-kira mungkin ada yang pengen disampaikan kah? Karena tadi kayaknya pada saat kita nanya soal Yetri, Kiboy itu penasaran banget pengen ngomong gitu. Kira-kira Kiboy ada yang pengen disampaikan kah mungkin pada saat match tadi dengan hadirnya Yetri? Ya kalau Yep itu Yetri. Kalau Yep ada di situ Coach Iya, Yep ya. ada di sebelah sana. Salah denger kayaknya ya. ya kalau menurut gua XP-nya apalah kayak ada potensi lah karena masih awal banget kan tapi udah menunjukkan ya. Kalau kedatangan Coach Yep mempengaruhi performa kalian nggak? 0,01% lah. Oh, Coach Yep 0,01 ya. Oke. Tapi kalau ngebahas tentang kemenangan hari ini melawan Baloyski. Dengan Hellcurt-nya. Sempat agak tertati-tati atau gimana sih Boy tadi game pertama? Kalian ngelepasin Hellcurt dari Baloy. Memang mintanya Kiboy. Hellcurt Baloy. Kenapa? Tadi kalian bermain melawan tim Geek Fam. Emang Kiboy mau lawan? Iya kita dari cewek sih mau buka. Tapi ternyata Balo emang jago banget HC-nya lah. Kayak bikin bencana lah buat kita. Kalau goyang HC ya buat tim kita bencana. Suatu perbedaan ya berarti ya. Suatu perbedaan. Kamu gak akan pakai Hellcurt? Trauma sih kayaknya. Trauma. Trauma. Pengen dicoba lagi sih sebenarnya ya. Yes. Pengen lihat. Kita penasaran ya pengen lihat ya. Iya. Tapi
Boy, Budi juga penasaran di mana kalau kita ngebahas tentang kemenangan hari ini. Tadi tuh di game 1 sempat kalian terpukul mundur, sempat susah juga. Apa yang membuat kalian bisa make sure bahwa game itu kalian dapetin? Titiknya di mana tuh kalian bisa menangin game 1? Kalau Kelra udah ada item, udah. Oke. Kata Kelra aman banget, aman banget. Infonya gitu. Oke, infonya dari Kelra ya. Kalau Kelra udah aman banget ya. 3 item udah, aman banget, aman banget. Oh, aman banget, aman banget. Tapi kalau misalnya dari Kelra, hai Kelra. Halo. Halo. Gimana? Tapi sebelum dari Kelra aku pengen mungkin tanya dulu ke Kairi. Kairi, gimana hari ini Kelra masih aktif atau udah mendingan? Masih aktif, cuman kalau interview katanya dia deg-degan. Oh kenapa? Kenapa? Why Kelra? Kenapa? Kenapa? Why you feel nervous? Gak pede. Gak pede, gak pede. Gak pede apanya nih? Bahasa gua, gak pede. Sama English. Itu counter gua, number 1 musuh. Nah, yang bisa mengalahkan Kelra adalah interview. Interview ternyata. Tapi tenang Kelra, karena ada Kairi di sampingnya Bude. Jadi tenang. Iya. Kelra tenang, chill. You have Kairi. Yeah, you have Kairi. Just chill bro. Just chill. Aman banget, aman banget. Aman banget, aman banget. Oke, baik. Tapi dari Kelra sendiri tadi kan sempat nge-pick Moskov. Dan itu adalah Moskov kedua di minggu pertama dan juga minggu kedua nih. Kenapa sih kalau dari Kelra? Tadi kan Kelra tuh nge-pick Moskov gitu kan. Dan itu adalah Moskov kedua di MPL Season 17. Buat ini. Karena kata cewek, lu mau Moskov kayak gua, katanya. Ada cewek, kayak Moskov dia. You look like Moskov. Enggak. Moskov ya? Kayak Moskov gua si cewek. Oh, Kata dia tadi. gitu. Suksesornya cewek, Moskovnya itu ada di Kelra ternyata. Tuh. Tapi kalau ngelihat tentang hari ini, Goldlane, Kelra, galak banget. You play Moskov. What make you decide to go all in the game, first game? Karena tadi si Kiboy kata dia, gak apa-apa Kel, pakai aja. Ada gua, jangan takut. Jadi langsung gas. Gas! Gas aja. Gas aja. Bahkan Kiboy sudah siap untuk mengcover ya. Tapi sekarang kita akan beralih sedikit ke Kairi. Dari Kairi sendiri, melihat 2 game sudah berjalan di match pembuka kita hari ini. Ada kesusahan atau masih aman-aman aja Kairi? Ada kesan sih, apalagi game 1 lumayan strong mereka. Apalagi Baloy. Oh, jadi tetap ya, yang paling menyebalkan adalah Hellcard dari Baloy. Ya, Oh, masih Bude. Langsung ditandain. Tapi apa yang paling bikin kesusahan di match ini? hero-hero mereka kayaknya dari draft. Karena Hero-heronya? lumayan eksotik. Exot. Apakah Masha Goldlane tadi sempat kalian kaget? Biasa aja kan, biasa aja sih. Ya. Biasa aja. So, apa yang paling eksotik menurut Kairi tadi? Keep naik awan tadi. Keep naik awan. Kaget sih kita semua. Terkejut langsung ya? Kaget semua, kaget. Perawanan ini belum selesai ternyata di minggu kedua ya? Belum kelar. Apanya? Sorry? Perawanan ini belum kelar di minggu kedua. Ya belum kayaknya. Oke, boleh. Dan kalau misalnya dari teman-teman Onyx itu next match kalian itu akan bermain di minggu yang ketiga. Kalian akan melawan teman-teman dari Dewa. Nah, mungkin dari Suns ada yang pengen disampaikan kah? Di next match kalian kan akan ketemu Dewa ya. Nah, kira-kira gimana tuh dengan adanya pembaruan tim dari teman-teman Dewa? Gak gimana sih, kita bakal main seperti biasa aja. Yang kayak minggu kemarin dan minggu ini. Jadi gak ada perbedaan, yang penting main aja, lepas aja gitu ya? Ya, main sesuai yang kita mainin di scrim aja. Baik, luar biasa sekali. Jadi pastinya teman-teman Onyx sudah ready banget untuk di match berikutnya nih di minggu depan. Yes, dan minggu ini kita harus berpisah, nggak akan ketemu Onyx lagi. Tolong dong kasih kata-kata penutupan untuk minggu kedua ini dari Onyx. Kata-kata penutupan, terima kasih Sonic yang udah datang buat dukung kita. Ya jangan lupa dukung kita terus di next week, oke? Makasih semua. Sayang sekali
sekali kita harus berpisah dengan Onyx di minggu kedua ini dan bahkan game match ditutup dengan begitu cepat. So, Sonic, sambutlah, inilah dia kemenangan dari Sang Raja Langit, Onyx. Kemeriahan bisa kita rasakan di MPL Arena. Semua super fans juga bersorak-sorai. Namun kita akan membuat mereka lebih happy lagi nih Sabila. Yes, betul banget. Karena kali ini kita akan bagi-bagi GoPay di GoPay Hadiah GG. Yay, caranya gimana? Langsung aja kita kasih tahu, inilah dia GoPay Hadiah GG untuk kalian semua. Jadi Sabila, Yes. kita akan kasih tahu di layar ini cara-cara untuk bisa mendapatkan saldo GoPay. Yang pertama pastikan kalian punya aplikasi GoPay. Betul. Udah yakin semua device kalian udah ada. Yes. Kalau yang belum langsung aja download, lalu install, siapkan kamera, nanti arahkan ke layar putih yang ada di layar. Betul. Setelah itu, habis scan, klik buka hadiah. Ketika kalian sudah klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. Yes, betul sekali. Gampang banget. Boleh yuk semua super fans standby dulu untuk smartphone-nya karena kita akan langsung saja show QR code-nya dalam 3, 2, 1. Ini dia. Silakan langsung saja di-scan sekarang juga dan ditunjukkan ya. Yang udah dapat mohon ditunjukkan biar yang lain iri. Boleh scan nggak Bude? Enggak, jangan Bude. Jangan. Bude jangan Tenang, Bude. buat kalian semua. Sabila juga jangan. Aku udah, oh belum ya, salah ya. Enggak guys. Ini semua untuk para super fans Betul. yang udah ada di sini. Yes, karena kan udah semangat banget Bude dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang kedua. Itu semangat banget super fans. Jadi kita kasih nih ya, ini spesial Ya. dari GoPay. Karena setiap harinya GoPay memang menemani para gamers, menjadi dompet andalan para gamers. Jadi GoPay Hadiah GG, kalian siap-siap aja untuk bisa mendapatkannya. Mau hadiah tambahan gak Bude? Mau. Ini spesial dari GoPay juga. Di mana dari GoPay ini ada yang namanya Perfect Turtle. Apa tuh Perfect Turtle? Jadi kalau misalnya kalian lihat nih selama matchnya ada tulisan Perfect Turtle ataupun difference 10k gold. Langsung aja buru-buru ke sosial media dari MPL Indonesia. Karena akan ada diamond yang luar biasa. Untuk Perfect Turtle itu akan ada 5.000 diamond. Dan untuk difference 10k gold itu akan ada 10.000. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya teman-teman semua kalau misalnya ngeliat ada Perfect Turtle langsung buru-buru. Langsung Iya. di redeem. Betul, banyak sekali hadiah yang bisa kalian dapatkan. Jadi pantengin terus sosial media dari MPL Indonesia. Di sana banyak banget yang terjadi. Dan pastinya kita juga penasaran apa yang terjadi di game yang kedua. So kita akan langsung tanyakan pada para caster yang bertugas. Monggo. Yep, terima kasih Bude Clara dan juga Sabila. Selesai, 2-0. 2-0. Dan 11 menit saja loh ternyata. Tadi game kedua. Game kedua 11 menit. Udah selesai. Ngeliat jam, Onyx time. Tadi berapa? Tadi yang tercepat ke berapa? Kalau Average cepet juga ya Onyx ya? Oh, yang data di awal. yang data. Data di awal itu aku bilang Onyx itu average game time tercepat nomor 2. Nomor 2. 14 menit 25 detik di minggu pertama. Itu nomor 2. Itu nomor 2. Berarti yang tercepat pertama siapa? RRQ. 14-22 soalnya. Cepat, betul. Oke. Ketiga Onyx, ketiga Evos. Ya, Tiga Saya ada Evos. datanya. Pertama Ada data, RRQ. ada data. Mau Betul. debat pakai data dong, mau debat Betul, pakai data. betul. Kita nggak mau debat, kita mau bahas ini nasib Abu yang memang berat banget di game ini. Berat. Karena pasifnya tuh ke-trigger habis dikejar-kejar. Skypierce lagi. Nyapu lagi, Kena nyapu semua. lagi. Iya, tercepat Iya. berarti ada yang tercepat yang ini dalam kondisi menang yaitu tercepat. Ya pokoknya 14-25, cuma beda 3 detik kok. Nah, Kalah. kalau dengan 11 menit sekarang berarti average game time-nya nambah lagi, Pak. Benar, Tambah benar, lagi. benar. Makin cepet dong. Bisa jadi yang pertama kan? Bisa jadi Onyx minggu kedua, bisa jadi yang pertama. Bisa jadi yang pertama. Iya, Itu iya. dia. Diam, Wey! diam. Jangan ngomong kata Kairi, diam. Oke, Iya, diem. Diem, Aku diem. diem. Karena MVP ya emang gak perlu apa-apa lagi yang untuk diucapkan kan. Yap. Cukup Betul. diem Wey! dan biarkan Skypierce Suyo yang akan membantai semuanya. Noted ya. No deh. Dan biarkan level 15 Kairi yang
namparin user jungle. Itu sih tapi Menit 9 tadi. menit 9 game satunya duluan loh dibanding Suyo. Ayo pakai Baxia. Gimana ya? Rodanya dia sambit ke minion berarti dia farming loh di samping. Melawan takdir. Iya makanya kan, tapi dari awal yang sempat kita mention juga kalau misalkan emang ada kesalahan dari Geek Farm. Kayak Pak Pulung bilang, ada kesalahan dari Geek Farm. Tapi Onyx-nya juga memanfaatkan kesalahan tersebut. Kayak mereka fight back, mereka manfaatin juga perfect turtle-nya. Gak ada sedikit pun celah. Yang kayak Geek Farm-nya pengen coba buat ambil window-nya dengan pick off, tapi ternyata selalu ada follow up. Kalau kata Lim, ini dia. EOG-nya selalu di follow up, Suns-nya ditemenin walaupun mungkin ada beberapa trade kill juga ya ujung-ujungnya. Dan ini dari tadi kejadian-kejadian kill yang diambil sama Geek Fam deh, tanpa Kelra. Itu dulu garis poin tanpa Kelra. Tanpa Kelra. Dan ini ya, show dari Lutfi ya. Kenzie absen. Di atas tiba-tiba Yetri di absen juga. Semua kayak di absen tadi. Leomord juga ada di absen. Kayaknya boleh sih untuk highlight juga ke arah Lutfi ya teman-teman ya. Nggak tahu itu FYP-nya bisa 1 minggu atau enggak, tapi at least kita dapetin spotlight yang menarik dari EXP lane. Karena kalau yang aku lihat, terutama XP yang suka damage ya, emang egonya di situ Pak. Ngeliat lawan lagi sendiri maunya pukul. Aboy kena. Aboy kena juga. Gak masalah tadi mereka juga menit 3 wipe out juga ya Prof ya. Itu Wipe out. awal-awal menjadi modal mereka ya. Ingat tanpa Kelra. Tanpa Kelra. Tanpa Kelra. 4 lawan 5. Ya, tapi Kelra juga di sini kalau kita lihat mainnya emang cukup safety ya, karena dia bikinnya win of nature seperti yang kita mention tadi. Item kedua setelah satu item corrosion. Jadi dia benar-benar memberikan respect yang begitu luar biasa untuk lawan-lawannya karena terlalu banyak physical damage. Dan melee juga, dia keyboardnya juga benar-benar ngejawab, unbreakable, ada efek town. Dan langsung ditutup dengan 11 menit 8 detik. Dia pukul-pukulin pokoknya basic. Mau keluar pagernya nggak bisa, mau keluar pagar.